Hai semua, Bu Asti dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adita DJ Majaliston, absen 1 dari kelas 8D. Di sini saya akan membuat video tentang renungan. Dan mari kita sebelum mulai renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus berkati, terima kasih atas pemberkatan-Mu. Engkau telah memberikan kami kesehatan dan keselamatan sampai saat ini. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan kelancaran dan kemudahan pada setiap pekerjaan yang akan dilakukan oleh setiap orang siapapun dan dimanapun ya Tuhan Yesus. Berkati dan maafkanlah dosa-dosa kami sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, di sini kita memulai renungan ini dengan membuka ayat, yaitu adalah Rut pertama ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek dan istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrat dari Bethlehem dan Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Oke, dari bacaan ini kita bisa menyimpulkan, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadaku kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Di sini saya punya cerita. Sini saya akan bacakan ceritanya. Dalam Alkitab ada kisah menarik tentang Naomi. Ia hidup sebatang kara di negeri asing. Itu karena suami dan anak-anaknya telah lebih meninggal dahulu. Jadilah ia seorang perempuan rentan tanpa suami. Itu yang bacaan tadi kita, ayat tadi. Kita bisa menyimpulkan bahwa di sini saya punya cerita sebagaimana Naomi, mungkin kita juga menghadapi percobaan, penderitaan dan kesukaran. Misalnya orang tua kita sakit, mengalami kerugian dalam usahanya, atau ada anggota keluarga kita yang terkena musibah. Nah, terus lalu bagaimana cara kita buat menghadapi hal-hal tersebut? Bila seperti itu terjadi, ingatlah pertolongan Tuhan. Jadi dikala kita mengalami kesusahan maupun kesenangan, itu jangan lupakan Tuhan atau melewati batas. Ingatlah Tuhan, ya selalu siap menolong melalui berbagai cara yang tidak kita duga. Kadang Tuhan itu tidak bisa mengabulkan secara instan yang kita inginkan. Seperti misalnya ada teman yang sakit atau orang lain yang kita kenal ataupun siapapun, itu tidak mungkin saat kita berdoa atau kita meminta sesuatu yang kita inginkan secara instan. Pasti ada melalui proses dan hal tak terduga yang Dia ingin memberi kita dengan berbagai cara. Itu karena Ia sangat mengasihi kita, maka berlindunglah kepadanya. Jadi kita bisa simpulkan seperti pengalaman Naomi ini, bagaimana cara kita menghadapi masalah, lalu cara mengatasinya. Banyak-banyaklah berdoa, berdekat dengan Tuhan dikala kita mau sukses ataupun sedang terpuruk. Karena apa? Salah satu yang bisa menolong walaupun tidak secara instan hanyalah Tuhan Yesus. Di sini saya punya cerita tentang kejadian hal nyata. Itu seperti yang terjadi dalam sebuah gempa dahsyat tahun 2008. Di sebuah daerah, ketika itu seorang ibu yang menjadi korban, ia ditemukan tergeletak. Ia mendekat bayinya. Bayi itu ditemukan dalam kondisi hidup. Walau terluka, di dalam genggaman sang ibu ditemukan handphone. Di situ tertulis pesan, "Anakku, semoga kau selamat. Ingatlah ibu selalu mengasihimu." Peristiwa ini membuat kita banyak orang menyadari
besar kasih ibu, ia selalu melindungi anaknya, terlebih lagi Tuhan. Ia selalu melindungi kita dengan berbagai cara. Oke, sebagian itu saja yang bisa saya sampaikan dari renungan kita kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau senantiasa melindungi kami dengan berbagai cara, maupun kami membiasakan diri berlindung kepadamu. Berkati semua yang akan terjadi hari ini, esok, dan sebelumnya. Berkati agar tidak akan ada hal-hal yang aneh, dan berkati maafkanlah dosa-dosa kami sebelumnya. Kami akan selalu mendekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Sekian, terima kasih.